Halo ladies and gentlemen, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana sih kabarnya nih? Udah lama banget nggak upload di sini karena memang maintenance, ada gangguan sedikit-sedikit gitu loh di akun, entah kenapa. Jadi sekarang baru bisa lagi, oke? Kali ini Regina bawain biasa ya, bawain pick up file nih. Tapi sebelum ke pick up filenya, Regina bakalan sapa-sapa dulu. Terima kasih untuk subscriber baru atau subscriber yang memang lama juga. Terima kasih, I love you so much gitu ya, setelah memilih channel ini untuk dilihat, widih. Nah, untuk itu pick up file kali ini adalah langkah efektif menuju kebahagiaanmu yang sejati. Oke. Jadi kalau kalian pengen bahagia dalam hidup nih, ngapain aja gitu tuh harusnya ya gitu. Nah, yang pertama nih, Regina sudah siapkan, ada file pertama itu Harris. Oke, file kedua ada Jack, come back. Ada Finn yang ketiga. Oke, seperti biasa, pilih dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa post video ini. Setelah itu langsung jump up ke timestamp yang sudah aku sediakan. Sorry kalau misalnya ada noise burung atau anak kucing, karena dari tadi ada anak kucing di luar, gak tahu di mananya. Oke, sampai jumpa di file kalian. See you. Hello ladies and gentlemen, bagi kalian yang pilih file Harris, kita lihat langkah efektifnya seperti apa. Aduh, ada Nine of Pentacles, ada Seven of Swords, ada Page of Swords, ada Ten of Wands, Queen of Pentacles. Oke. Jadi yang aku lihat untuk file 1, yang filenya Harris ini, langkah paling efektif adalah ketika kamu bisa terpenuhi dengan diri sendiri. Maksudnya gini, kamu gak butuh orang lain untuk bikin kamu bahagia. Kamu gak perlu memis-ngemis cinta ke orang lain hanya untuk biar bahagia dan gak kosong sama sekali. Atau mungkin misalnya kamu adalah tipikal orang-orang yang kalau nggak ada pacar tuh kayaknya gimana gitu. Nah, sebenarnya langkah untuk kebahagiaan kamu sendiri itu adalah jadi kamu sendiri gitu. Kamu bisa mungkin misal kamu suka hobi kamu nih, hobi kamu baca buku lah gitu tuh ya, dibanyak-banyakin. Karena kalau kamu ngabisin waktu untuk menangisi orang-orang yang memang udah nggak ada di hidup kamu gitu kan, lelaki atau perempuan yang memang udah nggak cocok untuk kamu kayak gitu, percuma kayak gitu kan. Kamu jangan selalu nyari validasi ke orang lain di luar gitu. Kayak misalnya, kayaknya aku bisa happy kalau misalnya seandainya punya uang sekian. Kayaknya aku bisa happy kalau misalnya aku punya cinta yang seperti ini. Kayaknya aku bisa happy deh nanti kalau misalnya orang tua aku enggak, kamu bisa keluar dari rumah orang tua kamu. Enggak sama sekali. Semua berawal dari kamu. Kamu gak akan bisa keluar dari jeratan orang tua yang memang mencengkram kamu kalau misalnya kamunya sendiri gak mau ngelangkah, kamunya sendiri gak mau jalan gitu. Kamu gak akan bisa dapetin cinta sejati kamu kalau misalnya kamu sendiri gak bisa cinta sama diri kamu sendiri. Kamu gak akan bisa dapetin uang yang banyak kalau misalnya kamunya sendiri aja gak yakin kamu pantas untuk dapetin uang yang banyak. Kamu cuma maunya doang, sedangkan diri kamu sendiri gak di-upgrade gitu. Jadi mendingan kalau misalnya kamu pengen bahagia, ya kamu harus upgrade diri kamu. Hati-hati juga sama lingkungan kamu, pertemanan dan lain-lain gitu ya. Karena yang aku lihat, temen di sekitar kamu, 5 orang di sekitar kamu ini sangat berpengaruh sekali dengan perkembangan happinessnya kamu kayak gitu. Jadi dipilih-pilih yang baik gitu ya. Terus kamu juga harus bisa nih mimpin diri kamu sendiri kayak gitu ya, mimpin diri kamu sendiri untuk bilang enggak sama sesuatu. Karena aku lihat kayaknya kamu punya tendensi untuk kayak jadi people pleaser kayak gitu. Jadi kamu bilang kalau misalnya kamu nggak suka atau kamu nggak setuju, bilang enggak, jangan sampai nggak enakan gitu ke orang. Terus di sini juga menuju ke kebahagiaan kamu itu sebenarnya Tuhan ngasih jalannya agak sedikit tricky. Karena gini, kamu harus berusaha keras dulu baru kamu jadi
apa yang kamu pengen kayak gitu. Kamu dapetin baru kebahagiaan yang kamu pengen. Jadi kamu kalau misalnya mau dapetin bahagia tuh harus berusaha dulu, bener-bener kayak harus buntang-banting dulu, harus kayak ngerasa udah ini habis Tuhan, energi saya habis kayak gitu. Nah kamu buat di PL1 adalah tipikal-tipikal yang seperti ini kayak gitu. Makanya aku bilang kenapa kamu harus happy dari diri kamu sendiri dulu, kamu harus bisa upgrade diri kamu dulu, kamu harus bisa gitu nyaman dengan kamu yang sendiri kayak gitu dibandingkan harus ngandalin orang lain adalah karena kalau misalnya kamu bergantung sama orang lain atau ngandalin orang lain, nanti ketika jalan kamu ke atas bebannya berat banget karena kamu bukan bawa diri kamu doang, tapi kamu bawa orang tua kamu bawa kakak kamu, adik kamu, teman-teman kamu atau bos kamu kayak gitu. Makanya itulah kenapa aku suruh kamu untuk jalan sendiri gitu, karena kalau sendiri kan ringan, bawa tas kamu doang ibaratnya gitu. Tapi kalau misalnya kamu masih bergantung sama orang lain, ya kamu bakal bawa mereka semua ke dalam hidup kamu kayak gitu, dan happiness kamu juga bakal kebagi-bagi gitu. Jadi kalau kamu pengen full happiness, berangkat sendiri, bawa rangsel sendiri istilahnya kayak gitu, jangan mau didikte kayak gitu. Karena yang aku lihat setelah kamu pontang-panting atau capek itu, nanti Tuhan bakal berikan entah itu jabatan, entah itu uang, entah itu cinta, itu langsung gitu, cash, ibaratnya langsung pay on cash gitu. Jadi itu tadi, awas salah jalan gitu kan, karena teman. Oke, di sini ada magic, ada balance, ada goddess. Oke. Mungkin di pile 1 ini ada 2 tipe orang. Yang pertama adalah orang yang kurang banget sama sisi feminin, ya ada juga ya orang yang memang kelebihan banget sama sisi feminin sampai meleot maksudnya kayak menye gitu. Kalau kita bilang kayak terlalu gimana gitu loh, kayak terlalu feminin banget juga nggak bagus kan ibarat kayak gitu. Ada yang maskulin nih ya, maskulin banget gitu sampai sisi femininnya sendiri nggak ada. Jadi untuk kalian yang ngerasa sisi feminin kalian kelebihan, coba diganti, atau bukan jadi ganti, maksudnya kayak diseimbangin dengan sisi maskulinnya lebih banyak kayak gitu. Karena apa, sisi feminin terus nerima aja gitu kan, yang ngasihnya kapan gitu loh ke orang lain kayak gitu. Dari pengennya kayak dilayanin terus kah, pengennya digitu terus kayak gitu, pengennya kayak orang tuh harus ngertiin kamu terus kayak gitu, sedangkan kamu sendiri nggak mau ngertiin orang lain kan kayak gitu. Coba diganti lagi gitu tuh, ganti otaknya dijalanin gitu, jangan hatinya doang, jangan pengennya kayak dimanjain doang kayak gitu, nggak bisa kayak gitu. Ditambah lagi kalau untuk orang yang memang maskulin lebih banyak, kamu harus lebih sering pakai hatinya kayak gitu. Jadi gimana ya, lebih pengertian lagi ke orang lain kayak gitu. Oh orang lain nih lagi sedih gitu, oh ya udah berarti saya jangan ganggu dulu deh, takutnya dia malah nambah gimana. Nah kayak gitu. Jadi ada 2 tipe itu yang tadi harus diseimbangin gitu, karena di tengah-tengah sini ada balance juga gitu. Jadi ketika kamu sendiri, ketika kamu nggak diatur dengan orang lain, terus kamu balance, magic happen gitu loh. Apa yang kamu mau tinggal datang ke hidup kamu kayak gitu. Bagaimana kamu mau datengin mereka kalau misalnya oke lah, tadi kamu bisa sendiri, kamu independen misalnya kayak gitu ya, nggak raguin lagi nih independen misalnya kayak gitu, tapi sisi feminin kamunya lebih banyak ya, tetap aja gitu tuh dia susah masuknya gitu. Dan karena kamu nggak pakai otak kamu kayak gitu, karena kamu nggak pakai badan kamu untuk action gitu loh, untuk kayak lebih maskulin lagi gitu, lebih action gitu, malah pasif mulu, nunggu dulu orang bereaksi kayak ngode-ngode kayak gitu. Sedangkan maskulin sendiri orangnya kalau maskulin sendiri kan tipikal yang udah belak-belakan aja, gue nggak suka, gue mau ini, gue mau itu kayak gitu kan. Terus nggak usah kode-kode lah kayak gitu. Nah jenisan kayak gitu. Jadi untuk nyimbangin itunya tuh polanya kayak gitu. Terus di sini juga kamu bisa datengin nih magic gitu atau enggak keajaiban gitu. Misalnya kamu mau uang, kamu dapat uang dari mana aja gitu. Ketika kamu sudah bisa balance ini gitu, jadi tolong dibalance kan kalau misalnya kalian pengen nyampe ke kebahagiaan kamu yang efektif kayak gitu. Ini lebih susah justru nyimbangin masculine dan feminine itu lebih susah sebenarnya gitu. Walaupun kadang-kadang orang ngomong, kalau reader ngomong ya itulah tolong balancing masculine-nya atau feminine-nya bla 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 bla, nggak semudah itu sebenarnya. Apalagi kalau misalnya kalian udah terlalu lama berpuluh-puluh tahun ada di sisi yang misalnya feminin banget kayak gitu, atau enggak maskulin banget kayak gitu. Jadi
ya agak tricky sebenarnya gitu. Itulah kenapa di sini ada Ten of Wands, ada kamu harus susah dulu, digubrak-gabruk dulu, kamu ngerasa habis, baru kamu dikasih kayak gitu sih. Sampai kamu nggak punya uang sama sekali di dompet kamu, itu baru kamu dikasih kayak gitu. Ya karena memang jalurnya seperti itu gitu loh. Kamu nggak bisa nyimbangin si sisi feminine dan maskulinnya ini gitu. Seperti itu. Di sini ada Phoenix Rising juga. Di sini ada How Teachable Are You. Nyambung sama The Goddess. Nyambung sama yang tadi aku jelasin dengan Divine Feminine tadi. Aku bilang ini kayaknya kebanyakan yang pilih Aries ini Divine Feminine. Yang Divine Feminine ini sisi feminine kelebihan gitu. Karena biasanya kalau misalnya feminine ini kan apa ya, karena terlalu pakai perasaan mulu kan, kayak terlalu kayak orang tuh harus maklumin dia mulu kayak gitu, karena tampangnya perasaan saya gitu, hati saya kayak gitu kan. Jadi terus-terusan dikasih pelajaran gitu biar bangun gitu. Jadi kalau misalnya sekarang kamu ngerasa hidup kamu tuh kayak yang kok gini-gini aja gitu ya, kok penghasilan saya nggak naik-naik, atau kok cinta saya nggak datang-datang, atau misalnya kok saya belum ngerasain bahagia yang bahagia banget ya gitu ya, karena kamu masih diajarin gitu, masih kayak dikasih pelajaran terus-terusan, karena kamunya belum bisa ngubah itu kayak gitu. Makanya aku bilang kamu harus transform. Ditransform itu gimana caranya balance kayak gitu. Ini nyambung semua sih kartunya. Padahal tadi shuffle dulu kan gitu. Oke, aku kira cukup nih untuk PL1. Semoga paham, semoga bisa kasih kalian pencerahan untuk mencapai kebahagiaan kalian. Ini di sini untuk zodiak sendiri ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Libra, Aquarius, Gemini, ada Aries, Leo, Sagittarius. Untuk zodiaknya ya. Untuk inisial, sorry belum bisa ngasih karena aku lupa bawa charmnya. Oke. Aku kira cukup. Kalau misalnya kalian pengen reading lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. Bye. Halo ladies and gentlemen, bagi kalian yang pilih pile Jack, Titanic. Oke, kita lihat Jack, come back. Ada The Death, ada Eight of Pentacles, ada The Hangman, ada King of Cups sama King of Pentacles. Oke. Jadi langkah efektif, paling efektif itu adalah transformasi besar-besaran. Jadi transformasi bukan kayak cuma kamu mau berjalan ke arah yang lebih baik gitu, enggak gitu. Enggak gitu doang. Jadi kamu tuh harus sering-sering kayak apa ya? Harus sering-sering shadow work, harus sering-sering kayak nanya sama diri sendiri, ini apa yang salah gitu setiap harinya gitu. Kok ini begini, hidup kamu kok begini, atau ini begini, kok kebahagiaannya belum datang. Kamu flashback lagi nih, formula apa yang salah gitu ya. Formulanya mungkin kayak gini, kamu punya anggapan kalau misalnya kamu ngerasa kalau uang kamu gak naik-naik, atau uang kamu begitu-begitu aja, atau pekerjaan itu menyebalkan atau membosankan kayak gitu. Nah kamu lihat lagi formulanya, kamu awal-awal cari kerja itu memang cari kerja atau cari uang. Karena kalau misalnya kamu cari uang, yang datang ke kamu itu uang kayak gitu. Tapi kalau kamu cari kerja, nih judulnya cari kerja, kamu cuma dikerjain kayak gitu. Kan judulnya juga cari kerja. Kamu ditanya sama orang, kamu mau kemana? Kamu lagi ngapain sekarang? Oh cari kerja. Jadi kamu pengennya dikerjain doang gitu. Coba kalau kamu ganti pakai cari uang, kan cari uang gitu kan, pasti kamu yang dicari itu uang. Nanti uang kamu bakal meningkat seperti itu. Sama aja kayak cari cinta nih ya. Kamu cari pacar doang ya putus ujungnya gitu. Coba kalau cari jodoh gitu kan ya berarti kan kamu bisa dapetin jodoh kamu kayak gitu. Jadi jangan hati-hati sama omongannya ya gitu ya. Jadi hati-hati sama omongannya kayak gitu. Diganti-ganti formulanya ya. Formula dari afirmasinya gitu. Dicocok-cocokin. Terus kalau misalnya kamu minta apa ya? Saya pengen bahagia nih, saya pengen bahagia gitu kan. Saya pengen dapetin segala sesuatunya di dunia ini gitu tuh. Uang, pasangan gitu, harta tahta, wanita, harta tahta, jodoh misalnya kayak gitu. Ya berarti dicari formulanya gitu loh. Formula yang tepat buat kamu, formula yang memang dari hati kamu tuh yang memang
itu yang harus dijalanin kayak gitu loh. Kadang gini, kamu terlalu ngeliat orang lain misalnya kayak gitu, akhirnya kamu salah jalan kayak gitu ya, kamu salah pilih langkah kayak gitu. Jangan kayak gitu, jadi harus dari hati dulu pengennya apa gitu, pengennya gimana kayak gitu. Nah kamu nanti cari-cari yang efektif tuh buat kamu apa sih. Misalnya kamu gini, kamu pengen dapet happiness itu misalnya dari happily ever after, dapet true love misal kayak gitu. Nah kamu cari untuk dapat true love tuh harus gimana gitu. Sedangkan jodoh itu adalah, atau true love itu, cinta sejati itu adalah urusan Tuhan gitu. Tiga hal yang nggak bisa diganggu gugat gitu sama Tuhan, ibarat kayak gitu. Terus saya mau gimana kayak gitu kan. Sebenarnya simple untuk dapat jodoh sendiri itu adalah, jodoh itu ya nggak jauh-jauh dari kamu kayak gitu sebenarnya gitu kan. Kalau kamunya begini berarti dia bisa jadi nih ya, kan karena biasanya cermin itu mirror kan, kalau true love itu mirror. Jadi kalau kamunya sekarang em, terlalu ngoyo banget ngejar orang, atau terlalu rusuh banget pengen cepet jodohnya dateng, di sana bisa jadi dia kayak santai-santai justru gitu loh. Dia malah lebih kayak main-main gitu sama cinta kayak gitu. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Semakin kamu ngerusuh, semakin dia juga ngerusuh di sana kayak gitu. Di sana ya, maksudnya di wilayah dia kayak gitu. Jadi kalau mau jodoh ya bilang aja, permudah jalan ya kayak gitu. Jangan sampai ya kamu rusuh sendiri kayak gitu. Dan tetap open up the heart. Dari heart chakranya harus dibuka, karena gini, cinta itu bisa datang dari mana aja ya, nggak menentu kayak kamu tuh punya pacar atau kamu punya inceran kayak gitu. Bisa jadi jodoh kamu juga di luar mereka itu, gitu kan. Jadi ya harus bisa open dengan segala kemungkinan kayak gitu kan. Terus juga di sini kamu juga harus lebih sering-sering bagi-bagi hal yang kamu punya. Bisa kalau kamu nggak punya uang pun, kamu bisa bantu dengan pakai tenaga kamu. Kalau misalnya seandainya kamu bisa punya uang lebih, kamu bagi-bagi ke orang lain kayak gitu. Royal. Terus nggak hitung-hitungan kayak gitu. Seperti itu. Itu yang lebih gampang, efektif banget untuk capai kebahagiaan kamu, karena kamu adalah tipe-tipikal jiwa yang ketika berurusan sama Tuhan tuh bakalan langsung di reward gitu loh. Kamu tuh bukan nggak akan diuji ya, maksudnya kayak intensitas diujinya itu lebih sedikit gitu loh, asalkan kamu tahu triknya untuk nego sama Tuhan tuh kayak apa kayak gitu. Terus di sini juga kalau misalnya kamu open, kamu siap untuk terima, saya nerima jodoh saya, bisa menerima jodoh saya sekarang juga misalnya kayak gitu, saya sudah open gitu hatinya kayak gitu, udah lepasin. Jangan sampai kamu ngerusuh kayak gitu, minta, Tuhan mana sih nggak datang, Tuhan kenapa begini kayak gitu, nggak kayak gitu. Jadi kamu harus tetap stay cool, tetap santai, asal tahu formulanya. Kamu tipikal-tipikalnya gampang banget nih sebenarnya untuk komunikasi. Beda sama PL1 tuh harus digubrak-gabruk dulu. PL1 tuh dia untuk mencapai cintanya, uangnya, jabatannya, itu dia harus capek dulu, karena memang mungkin desain dari karmanya ya, aku nggak tahu, mungkin desain dari karmanya juga gitu, jadinya kayak begitu. Tapi kalau PL2 ini lebih gampang sebenarnya, lebih gampang untuk komunikasi sama atas gitu ya, komunikasi sama Tuhan. Jadi dia tuh cuma tinggal minta doang nih, asal tahu caranya aja gitu, udah gitu, kamu pasti dapetin itu. Terus di sini ada abundance, ada dance, ada hope tuh. Ini ringan banget PL2 menurut aku, karena ini adalah orang-orang yang tahu banget gitu loh, yang udah tinggal gitu doang, tuh kayak tinggal Tuhan minta bla 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 gitu. Dan kamu tinggal happy sama hidup kamu. Mungkin kamu sering dengar musik setiap hari untuk bisa naikin vibrasi kamu. Ini triknya untuk PL2 adalah kamu sering-sering dengar musik, terus joget-joget kayak gitu, nyanyi-nyanyi atau apa, sambil bayangin apa yang kamu mau. Misal kamu pengen mobil ya, kamu bayangin kamu naik mobil sambil dengar musik yang kamu suka kayak gitu. Karena vibrasi kamu naik, nanti langsung formulanya nyampe gitu. Jadi ini gampang banget PL2 gitu. Dan abundance-nya, uang segala macam itu pokoknya anugerah tuh langsung dateng gitu tuh, berjatuhan seperti hujan gitu kan. Kalau kalian tahu polanya, tahu cara mainnya gitu, PL2 nih. Jangan lupa sering-sering doa, sering-sering harap, karena
PL2 ini apapun itu yang kalian minta itu udah disiapkan, udah langsung didesain, tinggal diturunkan saja bisa nerima atau enggak kayak gitu. Kalau misalnya kalian pengen uang banyak, pengen cinta yang sejati, atau pengen hidup yang mewah, atau hidup yang bahagia, sederhana, atau dan lain-lain, pokoknya apapun yang kamu mau, ketika mereka sudah desainkan di atas gitu ya, bersiap untuk menerima gitu loh. Bersiap untuk menerimanya dalam artian gini, kalau kamu pengen uang banyak kan, berarti kamu juga harus siap-siapin dong, kayak kamu iseng gitu loh, kayak hal-hal konyol nih ya, kayak gini, kamu rapi-rapiin lah isi dompet kamu gitu kan, karena ada uang yang banyak yang mau datang gitu kan. Kamu sering-sering cek ATM kamu walaupun saldonya cuma kayak 20.000 misalnya kayak gitu, kamu sering-sering cek aja, karena itu hal konyol yang bisa narik gitu loh uang ke hidup kamu yang sudah didesain sama Tuhan dari atas gitu. Hal-hal konyol seperti ini sih gitu, cobain aja deh nanti. Ada entrapment, ada wealth. Oke. Ini hati-hati sama jebakan ya, hati-hati sama jebakan ego kamu, hati-hati juga sama pikiran kamu. Karena apa? Ketika kamu sudah bisa mendesain ini dengan baik, udah tinggal nerima doang gitu, tiba-tiba ada perasaan kayak, masa sih duit dari mana? Kalau misalnya masa sih ada duit jatuh dari langit, atau dari mana ya, dari mana ya datangnya gitu si jodoh ini, dari mana ya, gimana ya datangnya dari si jodoh ini. Kalau kamu terus-terusan mikir kayak gitu, itu blok, kamu terjebak. Nggak akan bisa nih si kebahagiaan ini datang buat kamu kayak gitu loh, kalau kamunya mikirnya gimana, terus mikir kemungkinan terbesarnya tuh datang dari mana kayak gitu. Padahal kan duit, uang atau cinta itu bisa datang dimanapun kayak gitu. Jadi ini ada wealth free, getting free gitu, kayak liarkan nih pikiran kamu tuh, jangan cuma dari satu kemungkinan aja. Kayak misalnya ya, satu kemungkinan paling uang juga datang dari gaji. Ya gaji masih gitu-gitu aja. Misalnya gaji kamu 5 juta sebulan, ya 5 juta aja gitu kan. Paling bonus berapa ratus ribu kan gitu. Tapi kalau misalnya kamu mikirnya kayak, wah dari mana aja gitu kan, saya nemu itu di tengah jalan, ada orang yang jatohin terus tiba-tiba kamu balikin terus kamu dapat lebih, misalnya kayak gitu ya. Banyak hal kayak gitu. Atau misalnya kamu mikir kayak, jodoh aku kayaknya yang deket-deket aja deh, si ini yang biasa chat sama aku. Kan bisa jadi tiba-tiba ada yang ngelamar kamu tiba-tiba, atau kamu ketemu sama siapa di jalan terus jadi jodoh kamu kan kayak gitu. Jadi jangan batasin pikiran kamu atau imajinasi kamu dengan hal-hal yang memang 3D banget gitu loh, realita banget kayak gitu. Karena kamu tipikal yang gampang untuk narik itu. Ya sayang aja kalau misalnya sampai kamu keblok kan kayak gitu. PL2 nih ya, aku kira cukup nih untuk PL2, semoga paham. Ini yang aku lihat zodiaknya ini ada Taurus, Virgo, Capricorn, terus ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada Scorpio, ada mana lagi nih? Udah ya, udah itu doang. Oke, ini zodiaknya. Kalau misalnya, kalau misalnya inisial, sorry ya, aku belum bisa kasih karena aku gak bawa charms, gak bawa alfabetnya itu loh untuk inisialnya. Oke, aku kira cukup. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. Bye. Hello ladies and gentlemen, bagi kalian yang pilih file nomor 3 itu ada Ven. Oke, indikatornya nama doang sih emang. Ada Ace of Cups, ada Four of Wands, ada 12 Pentacles, ada Nine of Wands, ada Justice. Oke. Yang aku lihat langkah efektif adalah ketika kamu sudah menggunakan hati kamu sepenuhnya untuk milih atau making a decisions in your life. Ketika kamu menggunakan hati sebagai sarana untuk memilih, entah itu kamu memilih kampus yang kamu suka, atau misalnya kamu memilih antara 2 orang, 3 orang, lelaki atau wanita, misalnya kayak gitu, atau pekerjaan nih, kamu pakai hati kamu, jangan pakai otak. Kenapa? Karena kamu bakatnya ada di heart chakra nih untuk milih itu, untuk intuisi kamu lebih tajam di situ gitu. Terus juga cara untuk mencapai itu adalah ketika kamu bisa seimbang
seimbang dari segala sisi, mind, body, and soul. Kayak pikiran, hati, dan jiwa kamu tuh seimbang, semua selaras gitu loh. Jadi jangan sampai ada yang otak kamu pengennya apa, hati kamu pengennya apa, dan jiwa kamu juga nggak cocok dengan dua itu kayak gitu. Jadi kamu harus bisa dari atas sampai bawah itu memang satu jalan gitu. Terus hindari juga orang-orang yang memang bisa membuat kamu bingung ya, membuat kamu bingung sama sesuatu. Jadi kadang nih orang-orang itu, manusia di luar sana itu cuma bisa bikin kamu tuh bingung gitu. Jadi kayak kamu ngeliat orang ini bilang ini tuh begini gitu. Jadi kamu kalau misalnya bingung nih, ada berposisi bingung, kamu cari mentor, kamu cari orang yang memang bisa kamu percaya, yang omongannya itu bisa kamu serap kayak gitu. Karena gini, percuma kamu cari mentor atau percaya sama orang yang bisa ngomong, ibaratnya yang bisa bikin orang lain tenang, tapi kamu sendiri aja nggak mau nyerap itu gitu. Jadi dibisain ya sebisa mungkin untuk capai kebahagiaan itu, langkah paling efektifnya itu adalah nyari saran yang bener-bener, yang nggak bikin kamu bingung gitu. Yang ketika si orang ini ngomong ke kamu, ngasih saran itu benar-benar ada faktanya, bla 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 nya gitu. Terus jadi jangan cuma kayak, kamu kalau nggak kerja sekarang nanti kamu nggak bisa dapat rumah loh, beli rumah gini. Sedangkan dia nggak ngasih solusi sama sekali, dia cuma ngejudge doang. Hindari orang-orang seperti itu kayak gitu. Terus kamu juga harus tetap waspada, karena aku melihat ada tendensi di file 3 nih, file VIN ini adalah orang-orang di sekitar kamu yang entah itu teman atau apa, itu bisa backstabbing. Jadi nusuk kamu dari belakang, yang aku lihat kayak gitu. Jadi hati-hati sama itu. Mungkin aja dia, makanya aku bilang harus hati-hati sama saran dari orang, karena ada juga saran orang yang memang sengaja untuk bisa bikin kamu tuh nggak sukses, nggak melebihi suksesnya dia gitu loh. Awas sama orang-orang seperti ini, hati-hati gitu ya. Terus tapi nanti juga bakal ada keadilan sih dari Tuhan kayak gitu. Jadi untuk mencapai kebahagiaan kamu adalah ketika kamu sudah menggunakan hati kamu, terus balance dari otak, hati, dan pikiran. Setelah itu nggak denger, kamu bisa milah-milah nih saran yang terbaik itu seperti apa. Kamu juga tetap waspada sama orang yang bisa backstep kamu kayak gitu. Keadilan bakal datang langsung gitu. Kamu bisa dapat seimbang seperti apa usaha kamu kayak gitu. Jadi kamu jangan juga nih gitu, jangan juga kamu ketika kamu nggak ngelakuin apa-apa, atau kamu tuh nggak melakukan sebanyak mungkin gitu kan ya, tapi kamu kayak nagih gitu loh, kok aku nggak seperti mereka yang begini gitu tuh kan, kok aku nggak seperti mereka yang gini. Karena menurut aku di sini kebahagiaan kamu itu sesuai dengan apa yang kamu berikan gitu loh ke universe gitu loh, apa yang bisa kamu sajikan atau apa yang bisa kamu bikin yakin ke universe untuk ngasih kamu sesuatu itu gitu. Jadi kalau ketika kamu ngeliat orang lebih sukses dari kamu misalnya kayak gitu, kok orang itu bisa sih, kok aku nggak bisa misalnya kayak gitu kan, kok orang harusnya saya bisa dong kayak dia itu kayak gitu. Padahal kamu sendiri nggak ngelakuin banyak. Harus hati-hati sama yang kayak gini nih. Ini shadow-nya kamu, aku ngeliat ada hitam putih seperti itu. Jadi kalau kamu pengen efektif dapat kebahagiaan kamu, ya kamu juga harus menyajikan, ini loh universe, saya pantas dapetin ini karena saya kan sudah begini gitu. Kerjaan saya sudah begini, saya sudah habis-habisan gitu. Nah pasti universe juga pasti kasih kayak gitu. Kenapa kamu nggak dikasih? Ya karena kamu sendiri nggak ngelakuin banyak kayak gitu. Kamu sendiri juga nggak, yang ada kamu terus ngeliatin orang lain kayak gitu. Jadi tolong gunain hati kamu dengan baik kayak gitu. Makanya pikiran hati itu harus seimbang tuh karena itu gitu. Kalau kamu terlalu gimana banget gitu ya, kalau kamu terlalu di pikiran tuh terlalu full atau di apa nggak seimbang ibarat kayak gitu, yang ada kamu terus-terusan ngeliatin orang terus gitu. Kamu terus-terusan kayak ngeliat orang itu gini, orang itu gitu. Jadi hati-hati gitu. Nah orang-orang seperti ini yang orang-orang seperti ini yang aku bilang dari awal, kamu tuh ada tendensi kalau orang ini bakal backstabbing kamu gitu, karena kamu sendiri yang ngundang itu semua gitu. Kamu yang ngundang itu semua. Jadi hati-hati gitu. Kamu bisa tetap waspada tetap kayak gitu, tapi kerjakan juga yang banyak gitu. Kerjain juga. Kalau kamu pengen ngerayu universe, ya ngerayu lah dengan cara yang benar gitu loh. Jangan ngeluh gitu loh. Jangan ngeluh kayak kok ini gini, kok itu gitu kayak gitu. Kok orang lain gini, kok orang lain gitu. Kok saya nggak bisa kayak orang itu gitu. Nggak bisa kayak gitu. Jadi posisinya ini adalah file 3 ini
universe bakal kasih kamu kebahagiaan ketika kamu tuh setimpal gitu loh, setimpal dengan apa yang kamu kerjain, setimpal dengan hal yang bisa kamu yakinkan gitu ke mereka kayak gitu. Mereka tuh simpel banget gitu. Simpel banget. Kamu adalah yang kamu pinta, kamu adalah kamu kayak gitu. Jadi adil. Kalau tadi PL1 dia harus berusaha dulu. PL2 dia bakatnya gampang banget. Tadi PL2 tuh gampang banget, dia udah bakat banget untuk connect atau tahu formulanya. Nah, yang ketiga ini adalah sesuai dengan apa yang diusahakan gitu loh. Jadi kamu juga nggak terlalu susah juga kayak gitu kan, nggak terlalu harus gimana banget juga, tapi bener-bener setimpal banget langsung dikasih kayak gitu, sesuai dengan apa yang kamu lakuin. Di sini ada past life, ada innocence, ada freedom. Terus kan di sini juga ada past life, berarti kemungkinan kamu bakal dikasih kebahagiaan itu sesuai dengan apa yang kamu kerjakan juga di past life. Kalau misal past life kamu juga nih, kalau kamu misalnya kebahagiaan kamu atau uang kamu atau pekerjaan kamu itu kamu ngerasa itu tuh nggak naik-naik atau nggak bagus-bagus amat misalnya kayak gitu, berarti kamu juga punya sesuatu itu di past life tuh, kamu lakuin sesuatu gitu yang bisa bikin akhirnya di timeline ini atau di past life di lifetime yang ini gitu tuh ya, kamu agak susah untuk dapetin gitu kayak gitu. Ya karena mungkin di past life sendiri juga kamu nggak gerak banyak gitu loh, kamu nggak gerak banyak untuk bisa ngeyakinin beliau gitu loh. Dan akhirnya di lifetime ini juga kamu kalau misalnya punya tendensi untuk nggak ngelakuin banyak tapi ngiri lihat orang lain misalnya kayak gitu ya, di flashback lagi tuh, di review lagi gitu ya, yang salah tuh apa gitu, yang salah tuh kamu atau orang lain gitu aja simpelnya. Untuk efektifnya, karena beliau ini pokoknya dia PL3 itu kuncinya adalah kamu dapat kebahagiaan sesuai dengan apa yang kamu kerjakan, sesuai dengan apa yang memang kamu tuh sajikan ke beliau kayak gitu. Udah itu aja intinya ya, dibandingkan ngomong banyak, karena ini simpelnya itu gitu. Ada rejections, ada inner child. Oke. Di sini untuk mencapai kebahagiaan kamu adalah ketika inner child kamu sembuh gitu. Aku rasa kamu kayak gini pun karena memang kamu punya wounds yang banyak gitu. Kamu punya luka yang banyak di masa lalu dan kamu kayak neken itu gitu loh. Neken itu untuk nggak keluar kayak gitu. Karena kamu pengen terlihat baik sama orang lain. Kayak gitu. Percuma mau terlihat baik sama orang lain gitu tuh ya. Karena apa, ini yang bakal nyeret kamu untuk terus-terusan gak bahagia kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu punya inner child yang luka gitu, cepet-cepet disembuhin aja gitu. Kalau kamu pengen bahagia gitu. Mungkin di sini juga kamu ada aku ngeliatnya ada tendensi dari inner child yang di reject atau inner child kamu tuh mungkin ditolak sama orang tua kayak gitu ya, ditolak oleh orang sekitar, ditolak oleh sama teman-teman kamu, mungkin karena kamu tuh nggak seperti mereka kayak gitu. Nah itu segera disembuhkan. Yang itulah yang bikin kamu tuh kayak terus-terusan cari validasi, sedangkan kamu tuh salah jalan gitu loh. Kamu cari validasi ke orang lain, sedangkan kamunya sendiri itu nggak berusaha untuk diri kamu gitu loh. Jadi kamu cuma berusaha untuk ada di timeline orang lain kayak gitu. Jadi tolong disembuhin ininya gitu. Karena ini yang bisa bikin kamu tuh terus-terusan susah dapetin bahagianya gitu loh. Susah untuk gerak mencapai keyakinannya sendiri gitu loh, untuk meyakinkannya universe itu kalian agak susah karena memang kalian punya apa ya, ketika kamu ngomong keluar mungkin seperti ini tapi di dalamnya kamu seperti ini, jadi kayak kamu tuh punya hal yang disembunyikan gitu loh. Sedangkan percuma kamu mau nyembunyiin apa dari universe gitu. Universe tahu hati kamu gitu, dan universe juga tahu apa yang kamu omongin. Sedangkan kalau kayaknya kamu omongin tuh beda sama hati kamu, nah itu beliau tahu kayak gitu ya. Beliau adil. Kamu lebih banyak ngomong yang terlalu fake, atau misalnya lebih banyak menurut hati kayak gitu. Itulah kenapa aku bilang kamu harus dari hati, apapun itu dari hati kamu gitu. Jangan sampai kayak cuma gara-gara kamu pengen terlihat baik sama orang lain gitu kan, kamu cuma pengen terlihat kamu sangat-sangat manis, baik gitu kan, anak baik gitu kan, kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Universe lebih tahu. Wajar kalau misalnya kebahagiaan kamu tuh susah datang, kamunya sendiri begitu gitu. Oke. Maaf kalau misalnya agak deep, agak marahin agak emotions, karena memang aku suka banget sama sama orang-orang yang memang
bikin bikin kebahagiaan untuk dirinya sendiri gitu. Jadi ketika dia sabotase hidupnya, aku agak-agak kesel gitu justru gitu. Makanya wajar aku ngasih saran tuh seperti ini kayak gitu caranya kayak gitu. Karena kalau misal cari ngomongnya misalnya terlalu galak atau gimana ya terserah gitu, aku emang kayak gini gitu. Karena ini untuk mencapai kebahagiaan kamu sendiri loh gitu. Masa kamu cuma mau denger apa yang kamu dengerin doang kayak gitu kan, gak bisa kayak gitu ya. Karena hidup ini gak cuma bahagia doang, ada asemnya, ada asam manis pahit kan kayak gitu. Oke, aku kira cukup ya. Ini dari sini itu ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Libra, Aquarius, Gemini. Berarti semua ya. Libranya lebih kuat sih. Gitu. Mungkin ada semua zodiak ada di sini. Oke. Sorry kalau misalnya si ininya siapa? Si Charmsnya nggak ada nih inisialnya ya, karena memang nggak bawa gitu. Oke, sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. Bye.